kalian selalu memberikan suatu penghambaan kepadanya. Itu semua fitrah. Kau harus menerimanya. Karena itulah nanti akan membantu kalian mengemban tugas untuk kejayaan di masa saat ini. Allah. Semuanya menunggu perintah dari imamnya seluruh jagat, pemimpin raja-raja di atas bangsa-bangsa para leluhur. Kami semua tunduk dengan pemimpin yang akan diturunkan. Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari lewat air mata, semuanya keluar lewat Tuhan. Bukan berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sebuah jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar bukan untuk menguasai alam, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagat, menyapu gelap, menjemput cahaya. Kami memohon ya Allah, berdoa untuk ajar kami, kami yang mencari pengeluaran, kami ya Allah, untuk semua penyakit, baik penyakit kebutuhan kita, ya Allah, kami meminta untuk keluarga lewat utaran, lewat teriak, lewat menjawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat utaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel para sahabat jagat. Terima kasih untuk semua sahabat jagat netizen di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini telah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, dan mendukung channel kami. Semoga apa yang kami unggah seluruh sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami doakan juga untuk semua netizen Indonesia, seluruh warga masyarakat Indonesia, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang baik, baik secara jasmani dan rohani, sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan di dunia ini, dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga semakin tambah umur kita semuanya, bisa semakin meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Ustaz Syahri, dan insyaallah ini malam hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib salah satu tempat yang mungkin banyak orang yang sudah ketahui, dan mungkin sudah banyak orang yang berkunjung ke tempat itu, yaitu yang disebut dengan Sang Hyang Sirah yang ada di ujung kulon Banten. Karena tempat ini banyak sekali menarik manusia terkait religi dan mitosnya, ceritanya. Kita akan mencoba sebenarnya tempat Sang Hyang Sirah ini dulunya apa, dan memang konon ceritanya yang sebenarnya bagaimana di alam gaib sana. Nanti kita akan coba ungkap dengan cara mediumisasi, karena banyak sekali beredar rumor cerita di kalangan masyarakat terkait salah satu sosok dengan tokoh-tokoh yang para raja yang pernah datang ke sana. Kita akan coba melihat itu dari sudut pandang gaib. Untuk seluruh para sahabat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dan berjin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mang, siap? Insyaallah. Semoga mediumisasi kali ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Hanya ingin mengetahui sejarah tempat Sang Hyang Sirah di ujung kulon Banten sebenarnya tempat apa, dan di sana siapa yang bangsa jin yang ada di sana, atau golongan apa yang ada di sana, nanti kita hadirkan dan kita nanti akan bertanya. Semoga saja ini tidak menjadi gaduh di alam gaib sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bantu saya benteng tubuh mediator dan semua keluarga yang dulu. Semua terbenteng itu, semua terbenteng tidak ada efek dari mediumisasi. Dari awal sampai akhir semuanya terjaga dan termasuk orang-orang yang menonton video ini. Semua terbentengnya tidak ada efek dari mediumisasi. Dari awal sampai akhir mediumisasi. Sallallahu Muhammad sallallahu. Semua gerbang gaib semua terbuka dan tertutup kembali saat mediumisasi ini selesai. Hanya energi yang sabar yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Semua penyusup hancur, semua penyusup hancur. Sallallahu Muhammad sallallahu. 99 lapis cahaya dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana menjadi benteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang ada di tempat Sang Hyang Sirah yang ada di ujung kulon Banten, yang bisa bercerita tentang sejarah tempat itu, yang mengetahui itu, yang sebenarnya dari golongan apapun. Dan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator sesuai dengan kapasitas dan rohani mediator. Dan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana menunggu yang terkuat yang ada di Sang Hyang Sirah ujung kulon Banten tertarik. Allah
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semua energinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani Allah. Yang penyusup hancur langsung seketika. Yang murni, semurni-murninya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rampes yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Punten Eyang, mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu Eyang. Kalau boleh tahu, Eyang ini golongan apa? Ya, dari golongan alam di atas, alam kayangan, di alam nirwana. Alam nirwana. Subhanallah. Yang sudah menetap di bagian bawah langit yang menjurus ke tempat yang pernah diduduki, karena sebagai petilasanku. Oh, Eyang pernah. Oh, apa Eyang ini ada hubungannya dengan tempat yang saya sebut, tempat yang Sirah Ujung Kulon? Ya, alam nirwana ataupun di atas alam kahyangan, alam swargaloka, di bawah langit itu ada langsung menjurus ke tempat yang dituju, yaitu tempat petilasan-petilasan bangos kami terdahulu dari abad ke abad. Oh, jadi tempat itu dulunya memang salah satu tempat yang dulu pernah disinggahi oleh Eyang ini. Ya. Sekarang Eyang ada di alam nirwana. Kami ada di sana, tapi di tempat alam nirwana bagian ujung kulon, yaitu tetap kami duduk di dahulu di alam waktu, di alam bawah langit, di dunia yang saat ini itulah sebagai gerbang yang terbesar di tanah Jawa. Dalam arti itu kerajaan yang terkuno, kerajaan yang paling terdahulu. Oh, dulunya itu adalah sebuah kerajaan ya? Ya, termasuk bangsa golongan manusia. Kami ini adalah bisa merubah-rubah wujud karena roh kami berpaduan dengan golongan manusia. Oh, kalau boleh tahu yang ini golongan jin tapi bisa mewujud sebagai manusia? Ya. Subhanallah. Kami bisa mengumpulkan setiap ruh-ruh para leluhur yang ada di tanah Jawa, dan kamilah yang menerima sabda dari Yang Maha Tunggal
yaitu diberi julukan gelar Sang Hyang Sirah. Itu sempat petilasanku dahulu di zaman kami mewujud sebagai manusia, dan kami bisa berubah-ubah perwujudan. Berarti Karena semuanya berkumpulkan di sana untuk menerima sabda, untuk menerima informasi pitua-pitua ataupun wangsit dari Sang Tunggal, yaitu Yang Maha Kuasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh, berarti dulu Sang Eyang ini mengumpulkan semua para leluhur-leluhur di sana. Ya, Subhanallah. para leluhur, bahkan para wali, para aulia terdahulu, dan para raja-raja, semuanya dibawa sabdanya. Amin. Subhanallah, saya sangat berterima kasih. Karena kamilah yang menerima sabda itu sebagai sesepuh, sebagai ketua, sebagai kepala, sebagai yang tertinggi di antara di zaman sebelumnya turun agama-agama ke tanah Jawa. Subhanallah. Allahu Akbar, saya sangat berterima kasih ya. Banyak versi-versi manusia, cerita-cerita manusia, bahkan dari dibuat suatu pewayangan, di suatu cerita para leluhur, legenda-legenda, itu semua tergantung manusia yang membuatnya. Tapi suatu kebenaran itu Yang Maha Kuasa yang mengetahui. Mereka hanya meraba-raba, hanya menelaah dari sejarah, dari cerita, dari kisah-kisah masa ke masa, abad ke abad, sampai saat ini pun seperti itu terjadinya. Tapi saat ini kami diutus langsung dan diperintah untuk menerangkan suatu kebenaran itu. Terima kasih yang sudah. Tapi kami tetap menyamarkan, tidak bisa membongkar kebenaran semuanya. Karena rentangnya manusia yang ingin mencari suatu kekuatan dari kekuatan mistis dari zaman dahulu yang tertinggi energi. Kami sebagai kepala, sebagai sesepuh, tidak mungkin memberikan yang sebenarnya. Berarti ada manusia yang mungkin itu. Jika kami ceritakan atau kami terangkan suatu kebenaran, suatu kekuatan ataupun wasilah, mereka akan jumawa, akan merusak tataran yang sudah kususun demi sedemikian rupa untuk menjaga tanah Jawa.
Oh, subhanallah, Allah Akbar. Karena ada runtunan-runtunan dan susunan dari kaki tepak petet lisan sampai ke pusar perut, sampailah ke puncaknya, yaitu sirah. Oh, kepala Sang manusia. Hyang Sirah dijuluki oleh manusia. Iya. Kamilah yang mengetahui itu semuanya. Allah Akbar, subhanallah. Mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah berkenan hadir untuk menjelaskan itu semua kepada kami. Apa berarti Sang Hyang itu banyak ya? Sang Hyang itu banyak, tapi bermacam-macam manusia memberikan suatu julukan Sang Hyang sesuai dengan daerah-daerahnya, sesuai dengan kekuasaan yang ada, yang nyata, karena tergantung mereka menyikapi suatu sejarah ataupun kabar wangsit dari para leluhurnya masing-masing. Ada yang menyebut ada 9 Sang Hyang Sirah, ada yang menyebut 17 Sang Hyang Sirah, ada yang memberikan suatu keyakinan di antara 9 Sang Hyang, di antara 17 Sang Hyang, di antara 21 Sang Hyang tertinggi, tetap runtunannya ke Sang Hyang Sirah. Karena semuanya bisa berkesenambungan melalui tepak kakinya, melalui tubuhnya, melalui pusarannya, dan melalui sampai ke puncaknya. Disitulah pusatnya keluar sabda, keluar perintah, keluar sebagai khalifah yang tertinggi. Subhanallah. Mohon maaf ya, berarti yang ini adalah salah satu Sang Hyang di alam Sang Hyang Nirwana sana. Ya, Allah Akbar. kamilah yang memimpin di atas perwakilan para aulia, para wali, dan sampai kepada nabi-nabi dan kepada para wali-wali. Allah Akbar, subhanallah. Berarti dulu sebelum Eyang Sang Hyang ini adalah salah satu perantara yang mendapatkan sabdu atau perintah dari Yang Maha Tunggal, Yang Maha Esa, disampaikan ke semua para leluhur. Kami belum diperintah oleh pemimpin yang saat ini kutunggu-tunggu perintahnya. Ada yang lebih dari atas pemimpin para aulia dan para raja, para wali dan para nabi. Ada lagi pemimpin. Ada lagi. Tapi yang membuat kebanggaanku, anak kesayanganku, yang kuberikan air kemurnian, air keabadian, yaitu kekasih yang kesayanganku, anak kesayanganku Nabi Khidir.
subhanallah. Allah. Beliau saat ini masih ada di situ. Kututupi dengan lapisan-lapisan energi dari bangsa jin yang terkuat, agar mereka tidak bisa mengambil, dan belum saat dan waktunya tiba keluar untuk kembali siar. Allah. Karena dahulu sebelum masuknya agama Muslim, agama Islam, penyiar agama dari Sang Pencipta, sabda menurunkan melalui Al-Quran, itu sudah dilapisi energi kekuatan dari pasukan-pasukan Sang Maha Pencipta, tapi tetap mereka menyusup energi-energi yang negatif melalui ayat-ayatnya yang dilapisi sesuai dengan niat dan tujuan manusia yang membaca. Iya, oh ya. Allah Akbar. Berarti tempat itu Eyang Sangyang, sekarang Eyang Sangyang mungkin tahu banyak manusia yang berkunjung datang ke sana melakukan doa, zikir, beribadah dengan kepercayaan masing-masing. Sampai sekarang pun masih terjadi, banyak orang yang datang ke sana, banyak manusia yang datang ke sana. Kalau yang sendiri bagaimana menyikapinya? Karena menganggap tempat itu memiliki berkah. Bukan hanya suatu keberkahan saja. Suatu keberkahan itu tergantung niat dan tujuan mereka. Oh iya, iya. Keberkahan ada diberikan oleh para bangsa goib di sana, yang membentengi, yang melindungi, bahkan menghuni, menyusup di area-area bebatuan, gua-gua. Kami tetap dibiarkan semuanya seperti sabda dan diturunkannya kitab dari zaman dahulu para nabi. Kitab manapun semuanya awal dari turunnya sabda di situ. Ke negeri timur, ke negeri barat, bahkan sampai ke seluruh dunia. Semuanya turunlah sabda, turunlah kitab-kitab terdahulu pun ada di situ. Dan di situ bisa memilih bangsa manusia yang saat ini masih duduk dipercaya bertugas di alam bumi ini, terutama di tanah Jawa. Itu mereka bisa memilih, mau memilih jalan yang mana, kitab yang mana, tujuannya. Karena yang mensucikan, yang membahas sudah kebenaran itu selalu ditutupi oleh golongan-golongan bangsa iblis yang ingin menyesatkan. Oh, bangsa iblis juga. Contoh kekasih sayanganku, anakku Nabi Khidir alaihi salam difitnah dan dijelaskan, disamarkan, ditutupi suatu kebenarannya, diberikan, digantikan. Mereka dianggap sebagai Tuhan, seperti nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Isa dijadikan Tuhan,
Nabi Khidir mengaku Tuhan, nabi-nabi yang lainnya. Padahal semuanya jelas, ada petunjuk di setiap kitab itu. Iya benar. Kami mengetahui dari masa ke masa, dari abad ke abad, turunnya kitab-kitab yang disabdakan, yang diperintahkan. Itu semuanya aku mengetahui. Berarti yang mengenal dengan Nabi Khidir alaihissalam, pernah berkomunikasi dengan beliau? Beliau lama di situ, memberikan perlindungan. Subhanallah. Karena beliau sangat dibenci oleh para nabi yang lain, bahkan Mendapatkan fitnah. ya itu mereka ingin menaikkan derajatnya agar kembali abadi. Kami menurunkan air keabadian. Oh ya, di dalam kitab kami menjelaskan itu ya. Berarti di saat mendapatkan air keabadian, beliau sedang bersama dengan Raja Zulkarnain ya? Semuanya banyak akan ikut ceritakan, tapi yang jelas disitulah perkumpulan semua para ruh-ruh, perkumpulan para leluhur, dan perkumpulan raja-raja yang saat di zaman masa terkini. Dahulunya. Tapi kami sudah menghimpun masing-masing tataran tahapannya, para wali dan para aulia. Itu semua ada tahapannya. Dan nanti mengikuti perintah dari yang disabdakan saat ini sudah akhir di dalam kisah tulisan yang tertulis. Karena itu semua berbarengan dengan ras yang saat pertama diturunkan. Beliaulah yang akan sabda, yang akan merintah. Nanti kalian akan mengetahui sang pemimpin sebenarnya akan muncul ke dunia dan bahkan akan sudah ada di dunia. Tapi bangsa-bangsa manusia yang saat ini dikelabuhi oleh bangsa iblis dan golongan dajjal untuk menutupi, untuk mengelabui mereka agar tidak mengetahui suatu keberadaannya. Oh, berarti kami pun akan tunduk atas perintah sabdanya. Allah Akbar. Karena itu jelas dari perintah, dari kekasih, dari perwakilan Sang Maha Esa. Allah Akbar, subhanallah. Berarti yang Sang Hyang ini akan masih menunggu perintah dari salah satu yang menjadi pemimpin Sang Hyang, para Sang Hyang. Ya. Semuanya ya? Apa hanya yang Sang Hyang saja? Apa semua para Sang Hyang akan sama menunggu perintah juga? Semuanya menunggu perintah. Perintah dari imamnya seluruh jagat, pemimpin raja-raja di atas bangsa-bangsa, para leluhur. Kami semua tunduk dengan pemimpin yang akan diturunkan. Allah Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, semoga saja ini menjadi sebuah kabar yang baik untuk kami dari golongan manusia. Apabila pemimpin
para sang yang sudah muncul, apakah itu akan berefek ke manusia, sang yang? Jelas, karena para sang yang itu semuanya mempunyai tugas-tugas masing-masing. Bumi ini kekuatannya ada di para sang yang. Para sang yang menjaga bumi, kestabilan bumi. Ya, Allahu Akbar. Kenapa? Berarti akan ada sesuatu hal yang besar sehingga pemimpin sang yang ini akan memberikan sabdanya. Apa dunia ini sudah mulai akan terjadi sesuatu? Ya, akan terjadi di atas langit, akan muncul. Karena di dunia sudah mulai akan dibuka pancaran cahaya yang akan menembus ke atas sana, melewati tataran-tataran satelit ataupun selain bumi ke sana. Semuanya akan sampai ke rasnya, sampai ke puncaknya, dan disitulah baru turun kami sangat berat untuk menyebutkan, karena itu pemimpin di atas pemimpin, imam dengan mengimami seluruhnya, mengimami seluruh, memimpin semuanya, akan turun jika sudah menyatu cahaya-cahaya yang sudah dikumpulkan oleh tataran di bumi yang nyata untuk membuka pintu-pintu langit. Menembuslah ke sabda turunnya perintah dari Sang Pencipta. Allah Akbar subhanallah. Kalau suatu saat sabda dari langit, sabda dari Tuhan Yang Maha Esa sudah diturunkan kepada pemimpin itu, bagaimana agar manusia itu semua tahu perintah itu? Akan bergerak, bumi akan terguncang, ada suatu perbaharuan karena sang hyang, para sang hyang akan mengemban tugasnya masing-masing. Itu akan ngepek ke bumi. Keseimbangan bumi akan tergoncang karena para sang hyang keluar dari kedudukannya, keluar untuk menjalankan perintahnya. Disitulah peran yang asli pembaharuan seorang pemimpin yang akan memimpin ke seluruh jagat raya. Allah Akbar. Kekuatan itu tidak ada yang bisa menandingi kecuali lawannya, yaitu Dajjal yang sudah dibantu oleh para iblis. Allah Akbar. Astagfirullah. Berarti golongan bangsa Dajjal pun sudah tahu tentang ini ya? Saat ini para sang hyang sudah mulai sedikit demi sedikit bergerak tubuhnya. Kenapa ada gempa? Kenapa ada suatu energi gas bumi keluar? Mereka sudah mulai tidak sabar menunggu perintah.
Allahu Akbar. maka bumi akan bergoyang. Napasnya menghembus suatu kekuatan dari api, dan itu semua pun bentengan-bentengan dari yang dipendam di bawah bumi lapisan ke bawah yang membentengi penjaranya Yajuj Majuj. Yajuj Majuj Itu sudah ada yang bocor sebagian. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Maka keluarlah api, percikan-percikan Allah gas bumi yang masuk ke pori-pori bumi karena keretakan lapisan bumi itu. Allah, subhanallah. Mohon maaf ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya yang mau hadir di tempat ini. Saya istilahnya ini hanya manusia biasa dan saya hanya menjalankan perintah dari guru kami. Mungkin Iyang juga kenal dengan guru kami, makanya Iyang bersedia Tidak hadir. mungkin kami langsung Iya, meluncur dengan kalian menyebut itu semua. iya yang terima kasih. Kami taat dan patuh atas perintah untuk memberikan suatu gambaran Alhamdulillah kepada ya. kalian, Terima kasih sekali lagi ya. terutama kepada tujuan kalian jangan sampai tergelincir. Insya Allah ya, akan kami pegang teguh perintah beliau, ajaran beliau. Insya Allah akan kami pegang teguh seteguh-teguhnya. Karena untuk menyatukan cahaya-cahaya itu Iya, banyak yang menghalang iya, dari golongan bangsa yang pas. Saat ini pun kami tidak bisa memberikan kabar seutuhnya. tidak apa-apa ya. Tapi gambaran suatu kebenaran itulah yang ku beritahu. Iya, Sangat rentang. iya, Karena itulah puncaknya. iya. Semua para leluhur kalian di tanah Jawa, para nabi, para wali, dan para aulia itu melewati tempat, disitulah tempatnya. Pernah ada di situ ya. Terima kasih yang atas informasinya. Kenapa manusia yang mengetahui, yang mempunyai kesucian hati itu akan bisa merabaku? Kami ada di tanah suci. Oh, Allah. Itu gerbang kami di situ. Ada sambungannya ke Mekah. Oh, ke tanah suci. Itu sirah batu yang ada di tanah Mekah, sebagian ada di kepala. Oh, subhanallah. Allah Akbar ya. Dahulu ceritanya ada seorang raja yang dipenggal kepalanya, ditaruh di situ untuk simbolis tanah Jawa. Di situ Seorang raja. kepalanya. Kami tidak akan menceritakan lebih jauh Oh ya, ya tidak apa-apa ya. karena ini semua sangat rentan. Manusia ingin menguasai tanah Jawa itu banyak, Iya, bukan hanya di tempat Jawa, tanah Jawa saja. Negeri-negeri yang lain menginginkan. iya. Maka kami selimuti dengan golongan-golongan goib, pasukan. Banyak manusia yang datang ke sana dengan niat yang tidak baik ya, yang. Ya, Iya, iya. karena itu suatu kekuatan Kekuatan. mengalahkan teknologi
kuat di barat sana. Bisa memiliki sebuah energi yang canggih gitu. Oh, subhanallah, Allahu Akbar. Kami ada sambungan ke nirwana, ke Alam langit sana. sana. Oh iya, Allahu Akbar. Yang saya sekali lagi mau ucapkan banyak terima kasih. Tapi sebelumnya saya meminta maaf jika pertanyaan yang terakhir ini sedikit apakah saya ataukah suatu saat nanti kami akan berencana silaturahmi ke tempat Eyang dan juga ke tempat para sangyang yang ada di tanah Jawa dan ingin berkomunikasi seperti ini ya. Itu suatu yang sangat mulia. Alhamdulillah. Kalian harus mengenal, karena mereka pun mempunyai cahaya. Cahaya yang kalian punya, jika sudah dipadukan kepada para sangyang, akan menyelamatkan mereka untuk naik ke langit. Alhamdulillah. Kalian itu ada tugas untuk membawa semuanya, menyelamatkan semuanya. Maka kalian harus mengenali para sangyang. Tataran dan susunan itu sudah dirancang dari abad ke abad, dari masa ke masa, sebelum diturunkannya manusia ke bumi. Itu semua sudah ada. Insya Allah ya. Maka tugas itu jangan begitu dianggap gampang Insya dan Allah ya. enteng. Kami akan Untuk memadukan suatu cahaya dengan cahaya, agar menembus ke alamku, alam nirwana, sampai ke langit di mohon doa atas sana. restunya yang Itu semua melewati suatu perpaduan di antara kekuatan dari zaman dahulu yang sudah mempunyai keyakinan, ketauhidan yang sangat tinggi. Para leluhur, para sangyang, para wali, para aulia, para nabi, semuanya ada susunan dan runtunannya. Allah Akbar. Kalian laksanakan satu Insyaallah ya. persatu. Insya Allah ya. Itu suatu tugas dan perintah. Insya Allah. Terjadinya nanti untuk menyusun, untuk membangun pembaharuan jika bumi ini dihancurkan tatarannya. Allah Akbar. Mohon maaf yang sekali lagi saya tidak bisa menolak. Saya mohon penjelasannya kenapa ada banyak sekali energi yang masuk ke dalam tubuh saya dan saya tidak bisa menolak. Apa ini dari mana ya? Kalau itu adalah suatu warisan dari kami, Allah Akbar. kami pun sudah mengerahkan kepada semua bawaanku, Allah Akbar. dari Terima kasih bawah para leluhur sampai para wali, para raja-raja, para nabi dan aulia. Allah Akbar. Subhanallah. Kalian selalu memberikan suatu Allah Akbar. penghambaan kepadanya. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Itu semua fitrah. sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Kau harus menerimanya. Allahu Akbar sallallahu alaihi Muhammad. Karena itulah
Assalamualaikum. nanti yang akan membantu Assalamualaikum. kalian mengemban tugas untuk kejayaan di masa saat ini. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terimalah Allah bekal untuk mendirikan sesuatu kebenaran di bumi ini dengan perintah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah, Kami unjuk pamit. Allah, terima kasih, terima kasih. Allah, Semuanya itu sudah menjadi suatu bagian-bagian. dengan cincin yang bercahaya. Terima kasih yang insya Allah akan kami jaga dan kami akan semampu kami untuk bisa lebih bermanfaat untuk banyak manusia yang lewat guru kami ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami unjuk pamit. Iya ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Sampurasun. Assalamualaikum. Rampes yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar ya Allah, subhanallah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tutup kameranya. Aku minta dibalik. Oh, assalamualaikum. Allahu Akbar, subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah dan ada sebuah kejadian yang benar di luar dari perkiraan kami. Kebenaran intinya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tempat itu salah satu tempat yang bersejarah. Oke, tutup aja kamera videonya. Bismillah.